Ingat, perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita. Telah menjamin semua rezeki kita dan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang rezeki kita sampai ajal kita. Enggak akan bertambah dan enggak akan berkurang. Bahkan para ulama mengatakan entah kita mau tempuh dengan jalan halal atau haram, maka kadar rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pintar-pintar. Kalau ada jalan halal, kenapa memilih jalan haram? Dan ini disebutkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita yang masih hidup, yang udah meninggal, masih hidup, yang belum lahir, semua udah dijamin rezeki kita. Baik mau lewat jalan halal, jalan haram, semuanya udah ditetapkan. Maka sekali lagi, kenapa kita mencari jalan yang haram kalau ada jalan yang halal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu hewan pun, dalam terjemahan lain, tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Kullum fi kitabim mubin, semuanya telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi sekali lagi banyak ayat dan hadis yang menyebutkan bahwasanya rezeki kita udah ditetapkan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, dan kita pasti akan menemui ajal kita setelah semua rezeki kita dapat. Bahkan para ulama menyebutkan ada satu kisah yang tertunda kematiannya gara-gara satu gelas susu. Gara-gara satu gelas susu tertunda kematiannya, yaitu orang yang jatuh ke sumur. Orang jatuh di sumur, kemudian mereka menyelamatkannya. Mereka keluarkan dari sumur, kemudian mereka beri minum susu. Satu gelas susu, Masya Allah. Diberi minum susu satu gelas. Sesudah itu, mereka bertanya, bagaimana bisa terjadi? Kejadiannya seperti apa? Maka orang yang diselamatkan tadi udah diberi minum susu, dia kembali mempraktekkan seperti apa dia jatuh. Gak taunya dia benaran jatuh. Dia benaran jatuh dan jatuhnya itu dia meninggal dunia. Subhanallah. Para ulama menyebutkan bahwasanya semestinya tadi dia udah meninggal, tapi karena masih ada satu rezekinya yang belum dia dapatkan, maka dia diberi susu itu dan selesailah rezekinya. Kemudian dia praktekkan, gak taunya dia jatuh benaran dan disitulah dia wafat. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, ingat bahwasanya waktu politik udah dekat. Entah pileg, pemilihan dewan, presiden, gubernur, wali kota udah dekat. Maka ingat, bertarunglah secara murni, bertarunglah secara sehat. Jangan kita mengambil jalan yang tidak halal, yaitu dengan cara membeli suara atau sogok menyogok, suap menyuap. Jangan, karena dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Rasulullah melaknat dan mengutuk orang yang menyuap dan yang disuap. Dan dalam hadis lain yang menjadi perantara bagi mereka berdua. Dan dalam hadis lain lagi, la'natullahi ala rasi wal murtasi, Allah mengutuk, melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Maka teman-teman, masih ada beberapa hari ini bagi teman-teman yang mencalonkan diri, silahkan. Ajak keluarga dan teman-teman sholat tahajud, minta kepada Allah di waktu tengah malam. Tahajud dan minta kepada Allah supaya saya mau jadi dewan, mau jadi wali kota, gubernur, bupati, presiden. Ajak keluarga dan berdoa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan mengambil jalan untuk mendapatkan rezeki melalui jalan yang tidak dibenarkan dan justru bahkan dilarang oleh syariat. Maka jangan suap menyuap, bertarunglah secara murni dan berdoa minta kepada Allah supaya dimenangkan atau diberi rezeki. Kalau baik, maka insya Allah diberikan oleh Allah. Tapi kalau ternyata nggak baik, Allah memberikan mungkin tidak. Maka banyak jalan dan cara lain untuk mendapatkan rezeki. Ingat, sekali lagi, rezeki kita udah ditetapkan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kita mau jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi presiden atau tidak, kalau Allah takdirkan rezeki kita 10 miliar sejak lahir sampai mati, maka 10 miliar pasti kita akan dapatkan. Kalau Allah takdirkan 100 juta sampai wafat, maka 100 juta. Cari jalan halal, jangan menempuh jalan yang dilarang oleh syariat. Yang ketiga, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, jangan kita menerima suapan, jangan kita menerima sogokan. Berapa 200.000, berapa 300.000 kemudian kita bawa, kita beri makan kepada istri anak kita. Itu akan hilang. Bagaimana kita mengharapkan negeri ini akan menjadi maju dan menjadi baik kalau kita mengamanatkan kepemimpinan dan kekuasaan itu kepada orang yang kita menerima suapan darinya, orang yang tidak punya kompeten. Kita
hanya disuap, hanya karena disuap, hanya karena diberikan sogokan, kita memilih dia, ternyata dia orangnya nggak kualitas. Maka kita mengharapkan kebaikan sementara kita sendiri udah mengkhianati diri kita. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak jalan yang halal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan pengganti yang lebih baik daripada itu. Maka teman-teman dirahmati Allah, semoga senantiasa kita diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua.